tapi merasa bahwa itu semua karena dia. Itu semua bukan karena Tuhan. Contohnya bangsa Israel. Ayat 13 Bapak Ibu Saudara. Mengapa engkau berserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu? Bapak Ibu Saudara, terkadang pemeliharaan Tuhan itu bukan selalu tentang apa yang kita sukai, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Pertolongan Tuhan itu bukan sekedar memenangkan kita di antara manusia, tetapi menyelamatkan jiwa kita. Next aja deh ke bawah, next dari sana aja. Bapak Ibu Saudara, apakah bangsa Israel menyangka bahwa ketika dia menyerah, Tuhan akan memberikan pertolongan? Apakah disuruh menyerah itu enak Bapak Ibu Saudara? Enggak. Disuruh menaruh beban di tengku ini itu enggak enak Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu adalah pemeliharaan Tuhan. Itu adalah cara Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Dengan beban yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, dia harus takluk, dia harus mau tunduk di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Itu menyelamatkan bangsa Israel. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak hal yang kita alami di 2024 ini yang tidak kita suka. Tapi Bapak Ibu Saudara percayalah, semua itu ada maksud Tuhan. Semua itu ada maksud Tuhan yang belum kita mengerti saat ini. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel akhirnya bangsa Israel ini menyerah. Mereka takluk kepada Raja Babel. Bapak Ibu Saudara tahu berapa tahun kemudian bangsa Israel lepas? 70 tahun. Beban itu harus dipikul bangsa Israel 70 tahun Bapak Ibu Saudara. Bayangkan 70 tahun di bawah tekanan. Perbudakan zaman dulu itu sangat-sangat berat Bapak Ibu Saudara. Tapi di situ kuasa Tuhan nyata. Tuhan pelihara mereka. Kesulitan bukan menjadi alasan mereka untuk jauh daripada Tuhan. Tetapi justru dalam kesulitan itu terkadang kita melihat kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yaitu kita harus imani bahwa Tuhan pasti tepat janji. Itu adalah cara Tuhan, cara kita melibatkan Tuhan. Imani bahwa Tuhan tepat janji. Di ayat yang ke-22 Tuhan bilang seperti ini. Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. 70 tahun Bapak Ibu Saudara. 70 tahun pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel demi membawa kembali bangsa Israel segala hal itu, peralatan bait suci 70 tahun. Ke atas deh. 70 tahun kuk itu harus dipegang bangsa Israel. Tapi akhirnya percaya Bapak Ibu Saudara, sekian lama itu Tuhan tidak lupa janjinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berada di tempat ini itu dengan cara yang sangat tidak baik. Saya dibawa ke tempat ini itu karena kesalahan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya melakukan kesalahan, banyak orang-orang yang saya kecewakan. Ketika saya mengambil keputusan untuk mengakui semuanya, satu hal yang saya pegang adalah Tuhan pasti pulihkan semuanya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya melangkah ke tempat ini, saya kehilangan komunikasi dengan orang tua saya. Terutama ayah saya. Kalau sekarang itu diingat-ingat, mau ketawa sama mau nangis Bapak Ibu Saudara. Ketika saya pergi ke tempat ini, bapak saya itu nggak mau bicara sama saya. Kalau saya video call sama mama saya, terus bapak saya tanya, siapa? Nia. Udah matikan aja. Terus kalau misal papa saya kan di Papua Bapak Ibu Saudara. Kalau saya lihat video call itu kan kelihatan siapa aja yang bergabung. Saya lihat, wah ada papa saya nih, kangen. Saya gabung, papa saya keluar. Kadang juga pernah waktu itu ada di situasi bahwa papa saya itu perlu bantuan saya.
tentang sesuatu. Menunjukkan sesuatu. Akhirnya video call lah. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu enggak lucu, enggak senang. Saya saat itu belum senang. Awalnya saya senang. Wih, di video call Papa nih, kapan lagi kan? Di video call tapi ternyata enggak mau nunjukkan kamera depan, di kamera belakang. Sedih saya rasanya saat itu. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan sampai kapan? Sampai kapan saya kayak gini terus sama papa saya? Kemudian tepat bulan 10 kemarin, saya kesini bulan 2, bulan 10, ketika hampir ulang tahun saya, disitulah pertama kali papa saya tanya, "Nak, gimana kabarmu?" Setelah 8 bulan saya di sini, itu adalah pertama kali ayah saya tanya kepada saya, "Nak, gimana kabarmu?" Setelah saya tahu bahwa janji Tuhan itu tidak cepat, tetapi tepat. Saya imani itu bahwa pertolongan Tuhan itu bukan tentang apa yang saya sukai. Pertolongan Tuhan itu tentang bagaimana rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melibatkan Tuhan, kita menyadari bahwa kita tidak bisa sendiri, kita merasakan pemeliharaan Tuhan, kita imani Tuhan pasti tepat janji. Next ke bawah bisa, Dek? Lagi? Ke bawah lagi? Nggak bisa? Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa hari-hari ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Tingkat depresi dunia itu saat ini sedang memuncak Bapak Ibu Saudara. Mungkin kesulitan yang bangsa Israel alami dulu, itu tentang mereka harus takluk. Nah, mereka harus takluk kepada Raja Nebukadnezar. Tapi ancaman kita saat ini bukan hanya dunia nyata, tapi juga dunia maya. Krisis global sudah melanda. Banyak sekali perkiraan, bahkan kemarin sempat dibahas di khotbah. Perkiraan tahun depan itu pasti berjalan tidak baik-baik saja. Ekonomi dunia sudah menurun. Bahkan tingkat kematian bunuh diri hari-hari ini meningkat Bapak Ibu Saudara. Terkhusus anak-anak muda. Anxiety, kecemasan berlebihan. Ketika kita tidak bisa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kasus kematian akan semakin meningkat. Banyak sekali hal yang dialami oleh anak muda, terutama anak-anak muda itu biasanya pacaran. Ditinggalin pacar, banyak berita saat ini ditinggalin pacar bunuh diri. Bahkan ada juga yang anak-anak muda ini diputusin pacarnya, bunuh pacarnya. Banyak Bapak Ibu Saudara. Itulah permasalahan kita saat ini. Next deh. Itulah permasalahan kita saat ini. Banyak sekali hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi Bapak Saudara, di tengah-tengah tantangan itu, mari kita melangkah di tahun 2025 bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah karena Tuhan memberikan kekuatan di dalam kesulitan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sangat tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Kalau zaman dahulu pemeliharaan Tuhan itu terjadi, walaupun bangsa Israel itu berdosa, Tuhan kirimkan Nabi Yeremia, udah takluk aja. Tetapi kita menerima kasih karunia yang luar biasa ketika Tuhan Yesus yang mempunyai kerajaan yang mulia, yang sungguh-sungguh luar biasa, mau turun ke dunia untuk menebus kita semua yang berdosa. Untuk melepaskan kita dari dosa, itu adalah anugerah kita. Sama-sama libatkan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Berserah bukan berarti menyerah, tetapi mempercayai rencana Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan itu bukan kita putus asa, tapi kita tahu bahwa rencana Tuhan itu pasti nyata. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kita akan mengalami peningkatan. Mungkin tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita mengalami kesulitan, kita mengalami segala hal yang tidak baik. Tapi percayalah, next day. Percayalah Bapak Ibu Saudara, di tahun-tahun berikutnya akan ada kebangkitan, akan ada kesuksesan, akan ada kemerdekaan, akan ada kemenangan. Kehidupan kita akan dipelihara Tuhan secara luar biasa. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar, karena Tuhan beserta kita. Mari sama-sama libatkan Tuhan. Mari sama-sama renungkan bahwa kita tidak bisa sendiri. Kita perlu Tuhan dan imani Tuhan pasti tepat janji. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri.